Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang jarak dalam ruang. Namun untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang jarak antara dua garis, jarak antara garis dan bidang, dan jarak antara dua bidang. Oke, langsung aja kita ke konsep yang pertama, yaitu jarak antara dua garis sejajar ya. Dua garis sejajar itu harus kalian ingat bahwa dalam dua garis sejajar itu dapat dibuat sebuah bidang ya, dan antara dua garis itu tidak saling berpotongan ya, tapi bisa dibuat sebuah bidang. Makanya namanya dua garis sejajar. Contohnya garis G dan garis H. Bagaimana cara membuat jarak antara dua garis G dan H? Yaitu caranya kita buat garis K yang memotong tegak lurus garis G, yaitu di titik P, dan memotong garis H tegak lurus di titik Q. Maka titik potong garis K dengan garis G dan H, yaitu kan P dan Q ya. Maka P dan Q adalah jarak antara garis G dan H yang saling sejajar itu. Oke, kita langsung lihat contohnya. Balok ABCDEFGH dengan panjang 8 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 6 cm. Berapakah jarak antara AB dan GH? Antara rusuk AB dan GH bisa kita bentuk sebuah bidang, yaitu bidang ABGH. Dan antara AB dan GH tidak saling berpotongan atau tidak punya titik potong. Maka AB dan GH adalah dua garis sejajar. Terus berapa jaraknya? Jarak antara AB dan GH yaitu bisa kita lihat di rusuk apa? Iya, AH atau BG. Kenapa BG? Karena BG itu tegak lurus dengan AB dan BG juga tegak lurus dengan GH. Nah, untuk menghitung BG yang merupakan diagonal bidang, maka kita lihat segitiga BGC, itu segitiga siku-siku di C, maka kita gunakan teorema Pitagoras. Berarti BG sama dengan akar BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Masukkan ukurannya, ternyata didapat akar 52, yaitu 2 akar 13 cm. Oke, silakan dipahami, kalau ada yang sulit ditanyakan. Sekarang berikutnya, kubus ABCDEFGH. Di sini kalian buat kubus ABCDEFGH, jangan bingung, A berada di posisinya di belakang, karena untuk mempermudah melihat gambarnya. Yang penting urutan tetap tidak berubah ya, A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Kemudian tempatkan R di tengah EH ya, titik tengah EH. Kemudian S titik tengah BC. Kemudian dihubungkan BR dan S dengan H. Kita lihat garis BR dan garis SH adalah dua garis sejajar. Tapi jangan salah konsep atau menyamakan dengan contoh sebelumnya. Kemudian kalian menjawab, berarti jaraknya RH atau BS? Bukan. Jarak antara BR dan SH, ya, kita mau gunakan konsep yang, jadi kita kaitkan dengan konsep yang lalu. Caranya bagaimana? Kita cari garis yang tegak lurus dengan BR dan SH. Kalau kita ambil titik R, ya, kemudian kita proyeksikan ke SH, maka kita ingat konsep yang lalu, konsep jarak titik ke G, maka PP aksen ini kan jaraknya ya. Maka R itu dibuat garis yang melalui titik R dan memotong tegak lurus SH di titik R aksen. Maka RR aksen adalah jarak antara R dengan SH kan. Nah, RR aksen inilah jarak antara BR dan SH. Kenapa? Karena RR aksen tegak lurus dengan BR dan RR aksen tegak lurus dengan SH. Kemudian kita lihat ukurannya. Karena ini kubus, panjang rusuknya 6 desimeter, maka RH itu setengahnya 6, berarti 3 desimeter ya. Kemudian kalau kita fokus, karena kita mau mencari RR aksen, berarti kita fokus ke segitiga RHS.
maka SR itu berapa? RS. RS sama dengan EB atau BE, yaitu diagonal bidang. Karena rusuknya 6, berarti diagonal bidangnya 6 akar 2. Berarti RS 6 akar 2, RH 3, maka segitiga RHS bisa kita cari HS-nya dengan teorema Pitagoras, karena ini segitiga siku-siku di R. Nah, kita lepas ya. Berarti SH bisa kita cari dengan teorema Pitagoras, yaitu akar. Berarti ini tertulis di sini salah ya, harusnya RH kuadrat ditambah RS kuadrat. RH kuadrat 3 kuadrat ditambah RS kuadrat, yaitu 6 akar 2 kuadrat. Hasilnya akar 81, yaitu 9 desimeter. Kemudian untuk menghitung R aksen bagaimana? Kita gunakan luas segitiga RHS. Kan ini bisa kita lihat segitiga yang mendatar begini atau vertikal kan? Nah, luas segitiga HRS atau RHS ya, itu setengah. Kalau alasnya SH, maka tingginya RR aksen. Kalau alasnya RH atau HR, maka tingginya RS. Ya, berarti kalau setengahnya kita buang, berarti SH kali RR aksen sama dengan HR kali RS. Nah, kalau yang dicari RR aksen, berarti HR kali RS dibagi SH. Ukurannya dimasukkan, maka 3 kali 6 akar 2, yaitu 18 akar 2 bagi 9, yaitu 2 akar 2 desimeter. Jadi jaraknya 2 akar 2 desimeter. Pahami ya? Oke, sekarang jarak 2 garis bersilangan. Apa itu jarak 2 garis bersilangan dulu? Apa itu? Yaitu 2 garis dikatakan bersilangan apabila 2 garis itu tidak sebidang atau melalui kedua garis itu tidak dapat dibuat sebuah bidang datar. Dan ini artinya bahwa garis itu tidak sejajar dan tidak berpotongan. Ya, kemudian cara menentukan jaraknya bagaimana? Yang pertama, jika garis G dan H itu saling bersilangan tegak lurus. Dan yang kedua, jika garis G dan H saling bersilangan tidak tegak lurus. Langsung kita lihat contohnya ya. Sebelum contoh, ada konsep dulu ini. Dua garis G, ini garis G ini, ya, yang biru, dan H, yang merah ini di atas, ini dikatakan bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sejajar dan tidak terletak pada bidang yang sama. Jika garis G dan H bersilangan, maka ada garis H aksen yang sejajar H yang memotong garis G. Jadi H aksen itu adalah proyeksi H pada garis G. Ya. Kemudian melalui H aksen dan garis G dapat dibuat bidang V. Dan melalui garis H dapat dibuat bidang W. Ternyata bidang W dan bidang V itu saling tegak lurus dan memotong G di titik P. Melalui titik P dapat dibuat garis yang tegak lurus dengan garis G dan memotong garis H di titik Q. Maka PQ adalah jarak antara garis G dan H. Bagaimana? Bingung? Oke, kita ke contoh. Nah, sekarang kubus ABCDEFGH panjang rusuk 10, jarak antara AC dan BH. AC itu terletak pada bidang ABCD. Kemudian BH terletak pada bidang BDHF. Bidang BDHF dan ABCD itu saling berpotongan di garis BD. Ternyata garis BD adalah proyeksi dari garis BH kan? Nah, BD itu memotong AC di titik P. Nah, berarti kita cari proyeksi titik P ke BH itu mana? Q. Maka PQ itu adalah jarak antara AC dan BH. Kalau kita lepas, kita lihat segitiga D, BH, ya, siku-siku di D. Nah, kita bisa gunakan aturan rumus trigonometri. Berarti
Kalau di sini kita letakkan alfa, siku-siku di D, berarti sin alfa. Kalau sisi depannya DH, sisi miringnya BH, maka sinus alfa adalah DH dibagi BH. DH-nya berapa? DH yaitu rusuk, 10. Kemudian BH-nya berapa? Ya, ternyata BH itu adalah diagonal ruang, yaitu 10 akar 3. Maka sin alfanya 1 per akar 3. Kemudian perhatikan segitiga kecil BQP. BQP siku-siku di Q. Kalau kita letakkan alfa di sini, berarti sin alfa sama dengan sisi depan, yaitu PQ, dibagi sisi miringnya, yaitu PB atau BP. Berarti sin alfa sama dengan PQ dibagi BP. Nah, PQ itu yang ditanya kan, BP yaitu apa? BP adalah setengahnya diagonal bidang, berarti setengah kali 10 akar 2. Sin alfanya berapa? 1 per akar 3, tadi udah dihitung di atas. Maka PQ bisa kita cari, kalikan silang ya. Maka PQ ketemu 5 per 3 akar 6 cm. Silakan pahami ya. Oke, next. Sekarang jarak 2 garis sejajar. Ini silakan kalian baca. Untuk konsepnya begini. Kalau ada 2 bidang sejajar, 2 garis dan bidang ya, ini dulu ya. Garis dan bidang yaitu garis G dan bidang V. Maka konsepnya garis G ini kalian proyeksikan ke bidang V. Proyeksinya mana? Proyeksinya garis H ini. Nah, maka ada titik potong garis H dengan bidang V itu ya, berarti di titik P. Kemudian titik P ini kan dengan apa? Kalau kita tarik garis ini, dia tegak lurus terhadap bidang V. Dan juga tegak lurus terhadap bidang Q. Berarti PQ adalah jarak antara garis G dan bidang V. Ya, langsung aja. Contohnya di sini apa? Contohnya garis EF dan ABGH. EF itu berada di depannya ABGH, berarti kan saling sejajar ya. Maka EF dan ABGH jaraknya berarti mana? Iya, F berarti diproyeksikan jatuh di antara BG. Tapi belum tentu di tengah-tengah. Ya, maka perhitungannya hampir sama kayak tadi. Fokus segitiga FQB, kan siku-siku di Q. Kemudian yang mau dicari FP, berarti kalian bisa gunakan aturan trigonometri seperti yang contoh sebelumnya. Silakan dibaca sendiri ya. Ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Kemudian berikutnya, jarak 2 bidang sejajar. Jarak 2 bidang sejajar, ini konsepnya hampir sama dengan tadi, garis dan bidang yang sejajar. Berarti kita buat garis yang menembus 2 bidang itu. Ya, berarti menembus 2 bidang W tegak lurus. Ya, kemudian titik tembusnya di titik P dan menembus atau memotong bidang V tegak lurus di titik Q. Maka PQ adalah jarak antara keduanya. Oke, langsung aja contohnya. Misalnya, di sini kalian kubus ABCDFGH panjang rusuk 8 cm. Pertanyaannya jarak AFH dan BDG. Maka bagaimana? Ya, bisa kalian gunakan rumus ini. Silakan kalian pahami. Ini juga pakainya aturan trigonometri. Bisa juga jarak AFH dan BDG, yaitu kalian buat garis yang menembus 2 bidang ini, yaitu garis apa? EC, yaitu diagonal ruang. Nah, diagonal ruang kalau panjang rusuknya 8, berarti 8 akar 3. Nah, berarti jarak antara 2 bidang ini adalah 1 per 3 kali, ya, 8 akar 3, berarti 8 per 3 akar 3. Begitu ya. Nah, terima kasih. Silakan pahami, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.